Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Prihatini dengan NIM 2109035000022 dari kelas Manajemen C angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi akuntansi biaya mengenai anggaran dan penentuan tarif biaya overhead pabrik. Nah, sebelum masuk ke dalam inti materi, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik adalah pengeluaran yang ditujukan untuk keperluan tidak langsung dalam suatu kegiatan produksi. Jadi biaya overhead pabrik ini merupakan biaya produksi selain biaya bahan dan biaya tenaga kerja langsung, dimana seperti yang kita ketahui bahwa biaya bahan dan biaya tenaga kerja langsung itu berhubungan langsung dalam kegiatan produksi atau dalam kegiatan pembuatan suatu produk di perusahaan. Biaya overhead pabrik ini memiliki beberapa karakteristik, seperti yang pertama itu adalah jumlahnya yang tidak proporsional dengan volume produksi. Kemudian yang kedua itu tidak dapat ditelusur dan diidentifikasi secara langsung kepada produk atau pesanan. Kemudian jenisnya yang sangat banyak. Contoh biaya overhead pabrik itu sendiri adalah gaji penyelia, premi lembur, biaya listrik pabrik, biaya pemeliharaan mesin dan peralatan, kemudian biaya depresiasi, dan biaya asuransi gedung pabrik. Biaya overhead pabrik dapat dibebankan kepada produk atau pesanan berdasarkan jumlah sesungguhnya atau berdasarkan tarif yang telah ditentukan di muka atau telah ditentukan di awal. Nah, pembebanan biaya overhead pabrik itu kepada produk atau pesanan berdasarkan jumlah sesungguhnya itu dapat menimbulkan masalah karena beberapa hal. Yang pertama itu adalah total biaya overhead pabrik sesungguhnya baru diketahui jumlahnya pada akhir tahun, sehingga perusahaan sulit untuk mengalokasikannya kepada produk jadi setiap periode, misalnya setiap bulan atau kepada suatu pesanan. Masalah kedua yaitu adalah fluktuasi biaya overhead pabrik karena jenis biaya tertentu yang hanya terjadi pada suatu periode. Contohnya, biaya reparasi dan pemeliharaan mesin yang terjadi pada suatu periode tertentu itu akan dibebankan sebagai biaya pada periode yang bersangkutan. Padahal biaya tersebut itu memberikan manfaat lebih dari satu periode. Dan yang ketiga, yang terakhir yaitu kesulitan untuk menelusuri secara langsung biaya overhead pabrik kepada pesanan atau produk tertentu. Kesulitan-kesulitan yang telah saya jelaskan tadi itu dapat diatasi dengan cara membebankan biaya overhead pabrik kepada produk atau pesanan berdasarkan tarif yang telah ditentukan di awal atau di muka. Nah, penentuan tarif biaya overhead pabrik itu harus mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu dasar pembebanan dan pemilihan level kegiatan atau level aktivitas. Dasar pembebanan adalah faktor yang dapat mewakili konsumsi produk atas sumber daya yang menimbulkan biaya overhead pabrik. Dasar pembebanan itu terdiri atas unit produksi, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, jam kerja mesin, dan aktivitas. Nah, sedangkan pemilihan level kegiatan atau level aktivitas itu merupakan perhitungan biaya overhead pabrik yang ditentukan oleh level kegiatan atau aktivitas yang digunakan perusahaan. Nah, level aktivitas itu sendiri terdiri dari kapasitas teoretis, kapasitas praktis, kapasitas sesungguhnya yang diharapkan, dan kapasitas normal. Kapasitas teoretis itu merujuk pada kemampuan pabrik atau departemen untuk memproduksi barang dengan maksimal tanpa henti selama periode tertentu. Kemudian kapasitas praktis itu merujuk pada tingkat produksi yang mempertimbangkan faktor-faktor kendala waktu yang tak terhindarkan seperti perbaikan mesin, keterlambatan pasokan, hari libur, kemudian inefisiensi, dan lain sebagainya. Kemudian kapasitas yang sesungguhnya
diharapkan adalah kapasitas produksi yang diperkirakan dapat dicapai dalam tahun mendatang atau tahun yang akan datang. Nah, penetapan tarif biaya overhead pabrik berdasarkan kapasitas level ini itu merupakan pendekatan jangka pendek dan menggunakan tarif yang berubah-ubah dari satu periode ke periode lainnya. Kemudian yang terakhir itu adalah kapasitas normal. Kapasitas normal itu merujuk pada kemampuan perusahaan untuk menghasilkan dan menjual produk secara berkelanjutan dalam jangka waktu yang lama atau jangka panjang. Nah, dalam menentukan kapasitas normal, itu perusahaan perlu mempertimbangkan kelonggaran-kelonggaran waktu yang disebabkan oleh faktor-faktor internal perusahaan dan juga mempertimbangkan kecenderungan penjualan jangka panjang. Nah, setelah menentukan tarif biaya overhead pabrik dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, perusahaan dapat membebankan biaya overhead pabrik pada produk yang diproduksinya. Terdapat dua pendekatan dalam pembebanan biaya overhead pabrik terhadap produk, yaitu dengan pendekatan full costing dan juga pendekatan dengan variable costing. Nah, perusahaan yang menerapkan pendekatan full costing atau pendekatan penentuan biaya penuh itu membebankan atau mengalokasikan biaya overhead pabrik pada produk dengan menggunakan tarif biaya overhead pabrik variabel dan tarif biaya overhead pabrik tetap. Nah, sedangkan jika perusahaan menerapkan pendekatan variable costing, itu biaya overhead pabrik dibebankan dan dialokasikan ke produk dengan menggunakan tarif biaya overhead pabrik variabel saja. Jumlah biaya overhead pabrik yang dibebankan pada produk atas dasar tarif yang ditetapkan di awal itu sering tidak sama dengan biaya overhead pabrik sesungguhnya yang terjadi. Nah, hal tersebut akan menimbulkan selisih biaya overhead pabrik. Nah, selisih dari jumlah biaya overhead pabrik sesungguhnya dengan biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk atas dasar tarif yang ditentukan di muka merupakan biaya overhead pabrik yang kurang atau lebih dibebankan. Jika biaya overhead pabrik sesungguhnya lebih besar dari biaya overhead pabrik yang dibebankan, maka akan menimbulkan selisih rugi yang dicatat pada rekening biaya overhead pabrik kurang dibebankan. Dan sebaliknya, jika biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi lebih kecil dari biaya overhead pabrik yang dibebankan, maka akan menimbulkan selisih yang menguntungkan yang dicatat dalam rekening atau akun biaya overhead pabrik lebih dibebankan. Selisih biaya overhead pabrik tersebut bisa dianalisis dengan menggunakan dua metode analisis selisih, yaitu selisih anggaran dan selisih kapasitas. Nah, selisih anggaran itu adalah selisih biaya overhead pabrik dari perbedaan antara biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi dengan taksiran biaya yang sebenarnya dikeluarkan menurut anggaran. Nah, selisih ini pada umumnya dikarenakan adanya perubahan pada biaya overhead pabrik variabel. Nah, sedangkan selisih kapasitas sendiri itu adalah perbedaan antara biaya overhead pabrik tetap yang dianggarkan dengan biaya overhead pabrik tetap yang dibebankan kepada produk. Nah, selisih kapasitas ini biasanya terjadi karena kapasitas yang dianggarkan tidak digunakan atau lebih dari yang dianggarkan. Jadi perlakuan pada selisih biaya overhead pabrik bergantung pada apa yang menyebabkan selisih itu terjadi. Apabila selisih itu terjadi karena adanya kesalahan dalam perhitungan tarif biaya overhead pabrik ataupun situasi yang tidak berkaitan dengan efisiensi operasional, maka selisih itu dibagi secara rata pada rekening-rekening persediaan produk dalam proses, persediaan produk jadi, dan harga pokok penjualan. Nah, sebagai akibatnya, harga pokok produksi yang awalnya berisi biaya overhead pabrik yang ditentukan berdasarkan tarif yang ditentukan di awal, dilakukan penyesuaian dengan biaya overhead yang sesungguhnya. Nah, sedangkan apabila selisih biaya overhead pabrik disebabkan karena
adanya ketidakefisienan pabrik atau aktivitas produksi di bawah atau di atas dari kapasitas normal, maka selisih itu diperlakukan sebagai penambah atau pengurang rekening harga pokok penjualan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai materi anggaran dan penentuan tarif biaya overhead pabrik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.